Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita mistis di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Untuk cerita kali ini berjudul Pengalaman Aneh di Alas Saroban. Mari kita mulai ceritanya. Pengalaman aneh, solo reading melewati Alas Saroban. Kejadian ini terjadi di tahun 2005. Waktu itu, hari Kamis sore. Saya reading menggunakan Honda Suprafit dari Semarang jam 4 sore. Mau pulang ke Batang, sesampainya di Gringsing, sebuah desa yang mau memasuki Alas Saroban, jam setengah 6 sore. Perlu pembaca ketahui, di Alas Saroban dulunya menyimpan sejuta misteri tentang cerita begal dan hantu-hantu yang seram. Dan dulu hanya ada satu jalan melewati Alas Saroban yang dinamakan Plelen. Sebuah jalan aspal dua arah yang hanya cukup dilalui oleh dua mobil dengan kondisi jalan berkelok-kelok sangat ekstrim dan naik turun yang sangat curam. Waktu saya kecil, saya pernah diajak ibu naik bis dari Tegal ke Semarang. Bila bis melewati Plelen, semua penumpangnya pada berdoa. Ada yang mengaji dan ada yang juga berzikir. Di pinggiran jalannya saat itu banyak monyet yang berkeliaran. Pokoknya siang saja sudah serem, apalagi malamnya. Namun sekitar tahun 90-an sudah dibuat dua jalan baru di antara jalan yang meliuk-liuk tersebut. Sedangkan Plelen hanya dilewati oleh truk. Nah, entah kenapa waktu itu saya ingin melewati jalan meliuk tersebut. Padahal tidak ada satupun biker yang melewati jalan itu. Di samping jarak tempuhnya lebih lama, juga kondisi jalannya yang sangat ekstrim. Sebelum dilanjut, saya jelaskan kembali bahwa jalan di Alas Saroban itu sekarang ada tiga. Yang pertama, jalan yang dilalui mobil pribadi dan sepeda motor, yang kondisinya biasa dan banyak pedagang di pinggir jalan. Jalan yang kedua atau jalan Alas Saroban lama, Plelen, hanya dilalui oleh truk, bus dari arah timur. Dan yang ketiga adalah jalan beton yang dilalui oleh truk dan bus dari arah barat. Kembali ke cerita. Entah kenapa waktu itu saya memilih jalur tengah. Perasaan sih saya hanya ingin merasakan sensasi baru saja, karena bosan melewati jalan yang itu-itu aja, jalan pertama maksudnya. Memasuki jalan tengah Alas Saroban, terasa udara segar. Jalanan masih biasa saja. Malah terlihat beberapa truk yang parkir di pinggir jalan. Sekitar 1 kilometer sebelum memasuki tikungan, terlihat pohon yang sangat besar di antara pohon-pohon jati. Sepertinya itu pohon beringin. Dalam hati berkata, apakah ini dinamakan tanjakan Poncowati, yang kata orang-orang terkenal sangat angker, dan hampir setiap bulan pasti ada kecelakaan. Ah, bodo amat lah. Udah terlanjur masuk ke tikungan pertama, ke kiri dan menanjak. Hawanya semakin dingin, seperti kalau kita nongkrong di depan lemari es yang dibuka. Lanjut tikungan ke kanan, terlihat samar-samar perempuan berbaju kebaya putih dan bawahnya menggunakan kain batik. Jalan sendirian, kain batiknya hanya sebatas betis. Maksud hati mau menyamperi perempuan tersebut untuk menawarkan tumpangan. Namun sekitar 20 meter hampir mendekatinya, tiba-tiba perempuan itu membalikkan badan sebentar lalu belok ke kiri, seperti mau masuk ke dalam sebuah gang. Saya penasaran dan mendekati tempat di mana perempuan itu berbelok. Saya berhenti dan motor saya parkir di pinggir jalan. Saya turun dari motor mencari-cari sekedar ingin tahu di mana perempuan tadi dan di mana gangnya. Setelah diraba-raba pakai tangan, ternyata itu batu yang besar sekali, segede hotel guys. Seketika tengkuk merinding dan terasa ada seorang yang meniup pelan di belakang telinga saya. Refleks saya tepok pakai tangan kiri. Tengok-tengok tidak ada siapa-siapa. Ih, makin merinding sekujur tubuh saya. Segera saya bergegas naik ke atas jok motor. Saya menyalakan mesin dan segera pergi dari batu besar itu. Namun baru saja 10 meter, di spion kiri terlihat sosok perempuan yang lain. Bajunya putih, rambutnya hitam, dan panjang menutupi seluruh mukanya.
Saya tak sadar dan tidak konsentrasi pada jalan di depan. Padahal di depan ada tikungan tajam. Tiba-tiba muncul truk gandeng keluar dari tikungan dan langsung refleks rem mendadak. Hampir saja saya ketabrak truk. Dak-dikduk jantung saya berdetak keras dan badan terasa lemas sekali. Tengok ke belakang lagi, perempuan yang tadi sudah nggak ada. Saya semakin merinding. Saya coba nyalakan mesin, namun tiba-tiba mesin motor nggak mau hidup. Di starter nggak bisa, di engkol pun nggak bisa. Tambah ngeri, saya saat itu belum menyadari kalau batu besar dan pohon beringin besar itu katanya sarang lelembut dan dedemit penunggu alas Saroban. Hari semakin gelap, mungkin sekitar jam setengah 7 petang. Saya tuntun motor menyeberangi jalan, bermaksud mencari tempat yang bisa terlihat di antara tikungan, agar bila ada kendaraan yang lewat, saya bisa minta bantuan. Saya standar motor dan saya cek mesin motor sambil terus tengok-tengok, khawatir kalau punggung saya ada yang nyolek. Perasaan campur aduk, cemas, takut, dan ngeri. Sendirian di jalan alas Saroban yang sepi dan gelap, motornya mogok lagi. Pokoknya perasaannya nggak karuan. Mau jalan kaki balik lagi ke perkampungan, namun harus melewati batu besar tempat perempuan aneh tadi. Dan kalau jalan kaki ke arah depan, malah jauh tak terhingga. Keringat dingin semakin bercucuran. Saya berdoa sebisa-bisanya sambil duduk bebatuan, berharap ada motor atau mobil yang lewat. Saya mencoba tetap tenang sambil mengeluarkan bungkusan rokok dari saku celana dan mengambilnya sebatang dan kuhisap. Baru saja mau menyalakan rokok dan belum hilang perasaan yang gak karuan, terdengar langkah-langkah kaki yang tak beraturan, seperti menginjak-injak daun kering. Saya sembunyi di balik motor dan badan semakin merinding sambil melongok di atas jok motor. Mata memandang sekeliling, mencari tahu sosok apa gerangan yang akan muncul. Suasana tegang, penasaran, dan takut berkumpul jadi satu. Dan ternyata segerombolan monyet muncul dari bawah lembah. Terlihat satu monyet paling besar di depan. Sepertinya ia pemimpinnya. Saya terpana dan terbengong-bengong. Kok sekarang masih ada monyet di alas Saroban ya? Muncul rasa ketakutan yang luar biasa. Wah, kalau dikeroyok monyet gimana nih? Si pemimpin monyet berdiri di pinggir jalan, membelakangi saya dan monyet lainnya. Jumlah monyetnya banyak banget, sekitar ratusan mungkin. Mereka melompat-lompat menyeberang jalan ke arah batu besar itu. Suaranya mulai bersautan. Setelah gerombolan monyet habis masuk ke arah batu besar, si pemimpin monyet sepertinya mau menengok ke arah saya. Mau dikatain penakut juga nggak apa-apa. Saya sembunyi dan menutup mata dengan tangan, jongkok di balik jok motor. Mulut terus komat-kamit membaca doa sebisanya. Jantung terus berdetak kencang. Setelah beberapa menit, saya beranikan melongok dari balik jok motor sambil melihat ke arah monyet-monyet tadi. Alhamdulillah sudah nggak ada, dan terlihat cahaya lampu sepeda motor menuju ke arah saya. Senang rasanya ada orang yang melintas. Saya langsung berdiri dan melambaikan tangan ke arah pengendara motor tersebut, berharap ia mendekat dan menolong saya. Ternyata benar, si pengendara motor itu menyeberang jalan menuju arah saya. Namun dia berhenti 5 meter di depan saya sambil mematikan mesin. Saya hanya bisa melihat cahaya lampunya, namun tidak bisa melihat wajah si pengendara motor itu. Sambil menutupi mata dengan tangan karena silau terkena sorot lampu, saya bermaksud meminta pertolongan. Namun si pengendara motor mulai bicara duluan dengan bahasa khas Batang. "Neng opo mas, motore? Mogo opo? Kenapa mas motornya? Mogo ya?" Ada sesuatu yang aneh ketika si pengendara motor itu berbicara. Suaranya berat dan serak, seperti suaranya vokal grup musik underground Sepultura, dan membuat merinding seluruh badan. Saya seperti terpaku, tidak bisa bergerak dan berbicara. Si pengendara motor berbicara kembali. "Nyobao, diengkol meneh motore. Coba diengkol lagi kickstarternya." Seperti kerbau yang dicokok hidungnya. Saya menurut, menuju motor dan langsung mengengkol kickstarter. Dan aneh, tadi motor mogok, sekarang kok bisa nyala lagi.
Saya lalu menengok ke belakang bermaksud mau mengucapkan terima kasih kepada si pengendara motor tadi. Namun si pengendara motor itu sudah berbalik arah. Terlintas tulisan merek sepeda motor di tangkinya. Kalau nggak salah tulisannya Enduro. Si pengendara motor menuju arah yang berlawanan dengan saya dan menghilang di kegelapan malam. Nggak pakai lama, saya langsung jalan meninggalkan tikungan tersebut. Walau masih terbesit berbagai pertanyaan tentang dari mana datangnya gerombolan monyet dan siapa si pengendara motor misterius itu. Pelan-pelan saya menyusuri jalan ala Saroban lama yang berkelok-kelok dari naik turun kegelapan malam. Anehnya, dari tadi belum ketemu kendaraan lain selain pengendara motor misterius itu. Sekitar 1 kilometer perjalanan, terdengar suara motor 2 tak di belakang saya, dan lambat laun semakin mendekat. Sepertinya suara motor si pengendara misterius yang tadi. Dan ternyata benar, dia mendahului saya dengan kecepatan sedang, sekitar 50 km per jam. Dan sekitar 10 meter di depan saya, dia melambat. Barulah terlihat siapa pengendara motor misterius itu. Melalui sorot lampu motor saya, si pengendara itu memakai sepatu boot zaman dulu, celana dan baju zaman Belanda berwarna krem, dan menggunakan ikat pinggang hitam. Namun saya tersentak kaget, benar-benar kaget. Si pengendara motor misterius itu ternyata tidak ada kepalanya, dan motornya bisa terus melaju lurus, padahal jalanannya belok ke kanan. Saking kaget dan takutnya, refleks saya langsung tancap gas sambil tengok-tengok ke belakang, khawatir si pengendara misterius itu mengejar saya. Dan kusrak, saya dan motor terprosok ke semak-semak. Rasa ketakutan menghinggapi seluruh tubuh. Badan saya lemas, gemetaran, keringat mulai bercucuran, jantung berdetak kencang, dan napas saya engap-engapan. Saya berusaha bangun. Samar-samar terdengar azan Isya dan terlihat sorot lampu truk-truk yang melintas. Saya geser-geser motor menuju jalan aspal. Lalu lintas mulai ramai. Saya coba lagi starter motor. Alhamdulillah, motor masih bisa nyala. Saya segera meninggalkan semak-semak itu dan berkendara mengikuti truk yang melintas menuju arah barat. Sampai juga saya di jalan Pantura Utama. Saya berhenti sejenak di sebuah warung kelontong dan minum teh botol sambil menata napas yang masih engap-engapan. Terdengar suara seseorang dan dia menghampiri saya. Mas, Anda yang tadi berdiri di pinggir jalan dekat batu besar itu ya? Anda tadi saya panggil-panggil, nggak nengok-nengok. Mau saya ingatkan, batu itu tuh angker, bin gawat. Setiap bulan pasti ada aja kecelakaan di situ. Ternyata orang itu adalah supir mobil box yang melintas di jalan ala Saroban lama dekat batu besar. Dan kebetulan dia juga lagi istirahat di warung dekat tempat saya lagi duduk minum teh botol. Dalam hati berkata, "Hah? Jadi semakin bingung. Perasaan tadi jalanan sepi aja. Tidak ada mobil ataupun truk yang melintas saat saya di dekat batu itu." Setelah kondisi badan dirasa sudah fit, saya lalu melanjutkan perjalanan ke Batang. Alhamdulillah, saya masih diberi keselamatan hingga sekarang. Itulah pengalaman saya melewati jalan ala Saroban yang terkenal angker. Walaupun saya agak ngeyel, orang sudah banyak yang berpesan kepada saya, tapi saya tetap penasaran ingin mencobanya. Terima kasih kepada para pendengar setia yang mendengarkan sampai selesai. Dan juga bagi yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.